warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila Syekh Muhammad Al-Fudhali Al-Fatihah. Sehat sedanten nggih. Sampai mana kemarin kita? Terakhir Fal-Wahdatu. Bismillahirrahmanirrahim. Fal-Wahdatu utawi keesaan. Fal-Wahdatu utawi keesaan. Fisifati ing dalam piro-piro sifat. Fisifati ing dalam piro-piro sifat. Iku nafat ngilangno opo wahdah. Iku nafat ngilangno opo wahdah. Al-kamma ing wilangan. Al-kamma ing wilangan. Al-muttasila kang muttasil atau sambung ya. Al-muttasila kang muttasil. Wal munfasila lan munfasil atau pisah ya. Muttasil itu sambung, munfasil itu pisah. Nanti ada penjelasannya di belakang. Apa itu kam muttasil, apa itu kam munfasil. Fiha ing dalam sifat. Fiha ing dalam sifat. Wa makna wahdatihi ta'ala utawi makna keesaane Allah Ta'ala. Wa makna wahdatihi ta'ala utawi makna keesaane Allah Ta'ala fil af'ali ing dalem piro-piro kelakuan. Fil af'ali ing dalem piro-piro kelakuan. Iku annahu sak temene Allah. Iku annahu sak temene Allah. Iku laisa ora ono sinten Allah. Gak usah pakai sinten Allah ya. Iku laisa ora ono gitu saja. Iku laisa ora ono. Iku li ahadin maring wong siji. Iku li ahadin maring wong siji. Minal makhlukoti saking piro-piro makhluk. Minal makhlukoti saking piro-piro makhluk. Apa fi'lun penggawean. Apa fi'lun penggawean. Li'annahu ta'ala karena sak temene Allah Ta'ala. Li'annahu ta'ala karena sak temene Allah Ta'ala. Iku al-khaliqu pencipta. Iku al-khaliqu pencipta. Li'af'alil makhlukoti maring piro-piro penggaweane makhluk. Li'af'alil makhlukoti maring piro-piro penggaweane makhluk. Minal anbiya'i saking piro-piro nabi. Minal anbiya'i saking piro-piro nabi. Wal malaikati lan malaikat. Wal malaikati lan malaikat.
Wa ghairihima lan liyane anbiya wal malaikah. Wa ghairihima lan liyane anbiya wal malaikah. Jadi ini menjelaskan tentang keesaan Allah ya. Ini kan masih tentang sifat wahdaniyah kemarin. Nah, sifat wahdaniyah atau wahdah itu keesaan. Itu ada wahdah fil af'al, ada wahdah fis sifat. Jadi ada keesaan di dalam sifatnya, ada keesaan dalam perbuatan. Nah, fal wahdatu fis sifat, keesaan di dalam sifat itu nafas al-kamma al-muttasila wal munfasila, bisa menghilangkan kam muttasil dan juga kam munfasil. Penjelasan singkatnya, kam muttasil itu sifat yang terbagi-bagi, seperti kayak kemarin misalnya zatnya Allah itu tidak terdiri dari beberapa bagian kan ya kemarin. Nah, beberapa bagian itulah yang disebut dengan kam muttasil. Jadi dalam satu zat tapi ada bagian-bagiannya, itu kam muttasil. Sedangkan kam munfasil itu ada zat, kemudian ada zat lain yang menyerupai zat itu, sama dengan itu kam munfasil. Makanya disebut munfasil karena terpisah ya. Jadi ada zat lain yang menyerupai itu atau sifat yang lain yang menyerupai sifat itu munfasil. Kalau muttasil, sifat atau zatnya itu satu tapi terbagi menjadi beberapa bagian. Itu penjelasan singkatnya, nanti di belakang ada ya penjelasan tentang kam muttasil sama kam munfasil. Jadi sifat keesaan Allah itu bisa menghilangkan kam muttasil dan juga kam munfasil. Jadi tidak mungkin sifat atau zatnya Allah itu terdiri dari beberapa bagian atau ada zat atau sifat yang lain yang menyerupai itu. Karena esa itu berarti ya satu-satunya, the only one. Jadi misalnya sifatnya kudrat, ya cuma satu sifat kudrat Allah itu. Tidak ada sifat kudrat yang lain yang menyerupai sifat kudratnya Allah. Dan sifat kudrat itu tidak terbagi-bagi menjadi bagian-bagian, ya satu saja karena itu esa ya. Itulah yang disebut dengan al-wahdah fis sifat atau keesaan di dalam sifat. Wa makna wahdatihi ta'ala fil af'ali, kemudian makna keesaan Allah fil af'al, kalau tadi yang pertama fis sifat, nah ini adalah fil af'al dalam perbuatan ya. Annahu laisa li ahadin minal makhluqat fi'lun, tidak ada satupun perbuatan makhluk itu yang menyerupai perbuatannya Allah. Jadi perbuatannya Allah itu ya satu-satunya, wahdah ya, wahdah itu tadi tidak bisa diserupai oleh perbuatannya makhluk. Misalnya makhluk menciptakan barang, sesuatu gitu ya, makanan misalnya, atau pakaian, atau bangunan, atau apalah. Nah, perbuatan makhluk itu tidak bisa disamakan dengan menciptakannya Allah. Karena menciptakannya Allah itu wahdah tadi, itu esa, tidak ada yang menyerupai. Misalnya kayak begini, manusia bisa mengarang, menulis gitu ya, membuat tulisan. Misalnya kitab ini kan karangannya Syekh Muhammad Al-Fudoli, terus ada kitab-kitab yang lain ya, macam-macam. Itu kan karangan manusia. Apakah Allah juga mempunyai, bukan tulisan ya sebenarnya, mushaf itu Al-Quran, itu kan sebenarnya juga kumpulan dari kata-kata gitu ya, sama dengan kitab. Tapi susunan kata-kata tadi yang memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bisa disamai oleh makhluk siapapun juga, ya kan? Meskipun ini kitab apa dan semuanya itu kan tidak bisa menyamai mushaf Al-Quran dari segi tata bahasanya, susunannya, semuanya. Itu tidak ada yang bisa menyerupai. Itu adalah salah satu contoh wahdahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala fil af'al ya, dalam perbuatan. Sama-sama menyusun kata per kata, sama-sama pakai bahasa Arab seperti ini. Tapi berbeda.
Tidak bisa. Yang dilakukan oleh makhluk itu, manusia terutama, menyerupai yang dibuat ya, yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sifat wahdah dari esa, wahdaniyah itu. Seperti itu. Li'annahu ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala al-khaliqu li af'alil makhluqat, merupakan pencipta pada semua perbuatan makhluk. Minal anbiya, baik itu nabi, wal malaika, dan juga malaikat, wa ghairihima, dan selain nabi dan juga malaikat. Karena Allah itu yang menciptakan, perbuatannya itu sendiri Allah. Jadi yang menciptakan, membuat orang, misalnya membuat Syekh Muhammad Al-Fudoli ini mengarang kitab, itu yang menciptakan ya Allah perbuatan itu. Kan tidak mungkin sama antara apa yang kita buat ya dengan pembuatnya, itu kan beda, ya kan? Jadi tidak bisa disamakan antara yang membuat, yang menciptakan dengan yang diciptakan. Nah, perbuatan manusia semuanya, baik itu jahat, buruk, baik, sangat baik, atau apapun itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat seperti itu ya Allah Subhanahu wa taala. Nanti di belakang ada lagi penjelasan tentang itu. Jadi perbuatan kita manusia, wa ma ta'malun, dan apa yang dilakukan oleh manusia itu adalah diciptakan oleh Allah. Jadi bukan hanya manusianya tok ya yang diciptakan, wes bikin kun gitu jadi, misalnya ya, jadi manusia selesai gitu kan tidak. Semuanya mulai dari apapun perbuatannya, nasibnya, hidupnya, rezekinya, apanya, itu juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya zatnya saja yang diciptakan, tapi juga af'alnya, perbuatannya itu juga diciptakan. Jadi ini al-khaliqu li af'alil makhluqat. Allah itu pencipta terhadap semua perbuatan manusia dan juga makhluk yang lain tentunya. Minal anbiya wal malaika. Wa amma anapun utawi perkara, wa amma anapun utawi perkara, ya kok kang tumeka apa ma, ya kok kang tumeka apa ma, min mauti syakhsin, saking matine wong, min mauti syakhsin, saking matine wong, au idaihi utawa nglaranine syakhs, au idaihi utawa nglaranine syakhs, inda iradihi ing dalem nalikane nolake syakhs, inda iradihi ing dalem nalikane nolake syakhs, masalan ing dalem umpamane, ala waliyin ing atase siji wali, ala waliyin ing atase siji wali, minal auliya saking pira-pira wali, minal auliya saking pira-pira wali, fahuwa mongko utawi syakhs, fahuwa mongko utawi syakhs, iku bi khalqillahi ta'ala, kelawan ciptaane Allah Ta'ala, iku bi khalqillahi ta'ala, kelawan ciptaane Allah Ta'ala. Yakhluqu nyiptaaken sinten Allah, yakhluqu nyiptaaken sinten Allah, hu ing syakhs, hu ing syakhs, inda ghadabil waliyi nalikane muring-muringe wali,
Ainda ghadabil wali nalikane muring-muringi wali. Ala hadzal mu'taridi ing ngatasé ikilah ngaling-ngaling. Ala hadzal mu'taridi ing ngatasé ikilah ngaling-ngaling, penolakan. Jadi ini contoh ya, contoh menjelaskan tentang Allah itu menciptakan seluruh perbuatan makhluk tadi itu. Di sini wa amma ma yaqa'u min mauti syakhsin au idaihi. Adapun ketika ada kejadian matinya seseorang atau sakitnya seseorang, jadi ada seseorang yang meninggal ataupun sakit, inda iradihi, karena menolak seorang wali contohnya, atau menolak nabi, tidak mengikuti perintah nabi misalnya, tidak mengikuti anjuran atau dakwah nabi, itu kan biasanya diazab ya, berupa kena azab misalnya bencana, terus kemudian kematian ataupun sakit seperti itu ya biasanya. Jika ada orang yang sakit ataupun meninggal karena menolak wali ataupun nabi atau rasul seperti itu. Nah, kemudian di sini dijelaskan fahuwa bi khalqillahi ta'ala yakhluquhu 'inda ghadabil wali. Sakit dan matinya orang itu bukan karena walinya yang membuat dia sakit, bukan ya. Tapi sakit dan matinya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala karena marahnya si walinya itu. Jadi bukan misalnya ada orang bukan sakti ya yang punya, misalnya ada kurang punya kekuatan, misalnya punya karisma atau punya apa istilahnya ya pokoknya karisma atau kekuatan, misalnya dibuat marah atau ngelarani, terus kemudian orang yang mengelarani itu tadi kena batunya misalnya gitu ya, itu bukan berarti walinya yang membuat seperti itu, bukan. Tapi yang membuat seperti itu adalah Allah Subhanahu wa taala karena marahnya seorang wali tadi. Jadi itu contoh dari bahwasanya perbuatan itu yang menciptakan adalah Allah, bukan manusia, bukan makhluk. Jadi yang membuat orang itu kualat lah ya istilahnya, atau gampangnya misalnya ke orang tua gitu ya, misalnya kualat orang tua habis bohong atau habis marah atau apalah, terus sampai tiba-tiba kena sesuatu yang gak enak gitu. Nah, bukan berarti orang tua yang begitu kan yang membuat seperti itu kan bukan, tapi itu yang membuat seperti itu adalah Allah. Kenapa? Karena marahnya orang yang kita sakiti tadi. Jadi bukan orangnya yang membuat seperti itu, tapi Allah yang menciptakan itu, menciptakan ketidakenaan itu karena marahnya yang tersakiti tadi itu. Ini contohnya ya di sini. Bahwa bikhalqillah ta'ala yakhluquhu 'inda ghadabil wali, karena marahnya wali ala hadzal mu'taridi, terhadap penolakan tadi. Wala tufassiru lan ora kena den tafsiri. Wala tufassiru lan ora kena den tafsiri opo al-wahdatu sifat wahdaniyah atau keesaan. Opo al-wahdatu keesaan fil af'ali ing dalam piro-piro kelakuan. Fil af'ali ing dalam piro-piro kelakuan. Bikaulika kelawan ucapan siro. Bikaulika kelawan ucapan siro. Laisa ora ono li ghairillahi iku keduwe sakliyane Allah. Iku li ghairillahi keduwe sakliyane Allah. Apa fi'lun penggawean, kafi'lihi kaya penggaweane Allah.
Li'annahu krana saktemene Allah, li'annahu krana saktemene Allah iku yaqtadi nuntut sinten Allah, iku yaqtadi nuntut sinten Allah annahu saktemene Allah iku li ghairillahi maring sakliyane Allah, iku li ghairillahi maring sakliyane Allah fi'lun utawi penggawean, fi'lun utawi penggawean lakinnahu tetapine fi'lun iku laisa ora ono kafi'lillahi kaya penggaweane Allah, iku laisa ora ono kafi'lillahi kaya penggaweane Allah wa huwa utawi fi'lun iku batilun salah, iku batilun salah. Balik huwa utawi Allah, huwa Allah Ta'ala utawi Allah Ta'ala, huwa Allah Ta'ala utawi Allah Ta'ala iku al-khaliqu pencipta, iku al-khaliqu pencipta lil af'ali maring pira-pira penggawean, lil af'ali maring pira-pira penggawean kulluha ya sakabehane af'al, kulluha ya sakabehane af'al falladzi waqa'a mongko utawi kang teko, falladzi waqa'a mongko utawi kang teko mingka saking sira min harakati yadika saking gerake tangan sira, min harakati yadika saking gerake tangan sira inda dorbi zaidin nalikane mukul zaid, inda dorbi zaidin nalikane mukul zaid makalan ing dalem umpamane bi khalqillahi ta'ala kelawan ciptaane Allah Ta'ala, bi khalqillahi ta'ala kelawan ciptaane Allah Ta'ala qala dawuh sinten Allah Ta'ala, Allah Ta'ala wallahu utawi Allah, wallahu utawi Allah iku khalaqa nyiptaaken sinten Allah, iku khalaqa nyiptaaken sinten Allah kum ing sira kabeh wa malan penggawean, wa malan penggawean ta'maluna kang lakoni sira kabeh, ta'maluna kang lakoni sira kabeh wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi gini ya, tadi sampai contoh ya, contoh marahnya wali kemudian menyebabkan orang itu meninggal ataupun sakit gitu ya. Wala di sini wala tufassiru al-wahdatu. Jadi sifat wahdaniyah itu tidak bisa ditafsiri wahdaniyah fil af'al ya. Kalau wahdaniyah fil sifat kan tadi
menghilangkan kam muttasil sama kam munfasil. Terus kemudian ada wahdah fil af'al. Nah, wahdah fil af'al ini tidak bisa ditafsiri seperti ini ya, biqaulika, seperti laisa li ghairillahi fi'lun ka fi'lihi. Jadi tidak ada pekerjaan selain pekerjaannya Allah gitu. Tidak bisa ditafsiri seperti itu. Tidak ada perbuatan selain perbuatannya Allah. Ada kan perbuatan lain selain perbuatannya Allah. Kemudian li'annahu yaqtadi annahu li ghairillahi fi'lun, karena ada pekerjaan lain atau perbuatan lain selain perbuatannya Allah. Kalau tadi yang wahdah fi sifat itu kan ada sifat kudrat dan tidak ada sifat kudrat lain seperti sifat kudratnya Allah, ya kan? Tapi kalau wahdah fil af'al itu bukan berarti tidak ada pekerjaan lain ya selain pekerjaannya Allah. Itu tidak boleh ditafsiri seperti itu. Karena ada perbuatan lain selain perbuatannya Allah. Lakinnahu, tetapi laisa kafi'lihi wa huwa batilun. Tetapi perbuatannya itu tidak seperti perbuatannya Allah, berbeda. Jadi ada perbuatan lain selain perbuatannya Allah, tapi tidak sama dengan perbuatannya Allah. Fi'lunnya makhluk itu tidak sama dengan fi'lunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan wahdah fil af'al. Jadi makanya dibedakan, menafsirkan wahdah fil sifat disendirikan, wahdah fil af'al itu juga disendirikan. Karena kalau wahdah fil sifat tadi kan tidak ada sifat lain selain sifatnya Allah. Saya kudrat, wahdaniyah ya, cuma Allah saja yang punya, tidak ada sifat lain seperti itu gitu. Tapi kalau af'al, perbuatan, ada perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi juga ada perbuatan lain selain perbuatannya Allah itu, tapi tidak sama gitu. Kemudian bal wallahu ta'ala al-khaliqu lil af'ali, tapi perbuatan yang enggak sama tadi, perbuatan lain yang bukan perbuatannya Allah itu yang menciptakan siapa? Ya yang menciptakan Allah juga gitu. Jadi ada dua versi gitu ya, ada dua versi fi'lun. Ada fi'lun yang Allah yang mengerjakan, ada fi'lun yang dikerjakan orang tapi Allah yang menciptakan fi'lun itu gitu. Jadi ada dua versi fi'lun. Kemudian bal huwa ta'ala al-khaliqu lil af'ali kulluha, menciptakan semua perbuatan, kulluha itu penekanan ya. Jadi semua perbuatan selain perbuatannya Allah itu yang menciptakan juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Balladzi waqa'a minka, contohnya lagi, kalau tadi contohnya orang kualat terhadap wali itu ya sampai sakit dan meninggal, ini ada contoh lagi. Balladzi waqa'a minka, jika kamu gitu ya, min harakatiyatika, menggerakkan tangan kamu, inda dorbi Zaidin, ketika memukul Zaid atau memukul orang lain, sampai memukul orang, itu kan menggerakkan tangan. Yang membuat sampai menggerakkan tangan itu di sini adalah matalan bi khalqillahi ta'ala, adalah perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Oke, ada campur tangan mungkin kemauannya sampean, keinginan karena marah, karena apalah misalnya ya, terserah. Misalnya karena jengkel atau nggak suka gitu sama siapa, terus kemudian sampai memukul misalnya. Yang menggerakkan tangan sampai untuk memukul itu sebenarnya yang menciptakan tangannya bergerak itu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya memang ada campur aduk, misalnya keinginan sampean atau yang lain, tapi tetap pada hakikatnya yang menggerakkan itu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di sini sesuai dengan qaulullah ta'ala, ayat ya ini ya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah itu menciptakan kalian semua dan apa yang kalian perbuat. Ini tadi yang dimaksud, tidak hanya manusianya saja atau zatnya saja yang diciptakan, tapi wa ma ta'malun, dan juga yang dikerjakan itu juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya. Makanya kita tidak boleh suka menyebarkan kebencian, menghina orang, atau pokoknya yang negatif-negatif itu. Karena yang menyebabkan orang melakukan itu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa kita ejekkan ya. Misalnya ada orang
nyuri, atau ada orang berbuat jahat lah, pelecehan lah atau apa gitu, semuanya lah. Terus kemudian kita hina-hina, kita yang mungkin maksudnya marah dengan sekadarnya ya. Cuman yang membuat dia melakukan itu kan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini apa ya, kalau di ilmu tauhid ya itu ilmunya ilmu tingkat tinggi gitu. Jadi nggak semua orang bisa berpikir sampai ke situ. Kadang-kadang kalau kita misalnya disakiti orang atau dibuat sakit hati, gitu kan wajarnya ya manusia ya, pasti kan marah, sakit hati, terus ya sedih kayak gitu ya. Tapi kalau tauhid yang ilmunya tingkat tinggi, nggak gitu mikirnya. Jadi cara mainnya ya gitu biasanya ya. Cara mainnya itu berbeda. Kalau yang tadi kan yang wajar-wajar saja ya, yang manusiawi. Tapi bukan berarti kalau belajar tauhid nggak manusiawi, bukan. Cuman ini ilmunya agak levelnya lebih tinggi sedikit lah ya. Jadi berpikirnya kalau misalnya ada orang berbuat tidak baik, entah itu kepada kita atau kepada orang lain, dia selalu mengaitkannya itu kepada Allah. Itu yang membuat dia berbuat seperti itu ya Allah. Ya ngapain saya misalnya memarahi, ngapain saya misalnya menjudgment atau apapun, kan itu bukan ranah saya gitu. Itu kalau misalnya yang levelnya lebih tinggi, atau bahasa gampangnya itu ya Allah jare Gusti Allah gitu ya. Dia mau diapakan saja ya terserah ya. Tapi bukan berarti tidak berusaha, tidak. Cuman mau diapakan saja, orang berbuat baik, berbuat buruk, berbuat jelek atau tidak, itu semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Jadi nggak cuma yang baik saja, tapi yang buruk juga semuanya. Jadi tidak menjudgment, tidak menghina, tidak menyebarkan kebencian, ya seperti itulah. Jadi ini tuh udah level paling yang tinggi lah, dan kayaknya nggak semua orang bisa melakukan yang model begini ya. Jadi misalnya kita kena apa gitu, musibah apa itu kan mesti banyak ngeluhnya, sambatnya, inilah apalah itu kan manusiawi gitu ya. Tapi kalau yang sudah levelnya setinggi ini ya sudah, oh yang membuat saya seperti ini itu ya Allah, ya sudah saya terima saja. Menerima itu kan sudah kompleks sekali ya. Tawakal, qanaah, ikhlas, sabar itu udah jadi satu yang levelnya seperti ini. Tapi ya saya sendiri juga semuanya ya itu kan belajar ya, nggak bisa tiba-tiba menjadi begini ya. Mungkin kalau pas hatinya bolong inget ya, ya masih mungkin ya mikir. Tapi itu biasanya sudah yang ke misalnya ya kena musibahnya di pertama itu sudah hari kedua, ketiga baru begitu. Kalau yang masih awal-awal itu masih ya gitu kan ya. Ya apalah dan yang lainnya. Ya memang butuh belajar, cuman dengan kita punya pola pikir yang seperti ini biasanya itu membuat hidup kita itu lebih tenang, lebih enak, enjoy aja, nikmatinya nggak terlalu stres gitu ya, nggak terlalu banyak tekanan, nggak terlalu banyak pikiran dan yang lain, ya sudah nggak apa-apa ya dijalani saja. Maksudnya ya itu tadi banyak nilai-nilai itu yang sebenarnya tercakup di situ. Kalau sudah punya pola pikir seperti itu, tawakal, ikhlas, sabar, nerima, qanaah, semuanya itu udah jadi satu dah. Maksudnya nggak perlu cuma salah satu, tapi sudah komplit lah semuanya di situ. Tapi ya susah juga ya belajarnya, ya semuanya masih belajar termasuk saya ya kita semua lah ya masih banyak sambatan lah, mengeluh lah. Ya nggak apa-apa, saya sambatan boleh, tapi kita harus tahu batasan lah. Kalau misalnya sambatan gitu nggak masalah sebenarnya, yang penting dalam kadar yang sewajarnya, jangan yang keterusan protes saja isinya. Saya punya teman yang kayak gitu, maksudnya dia tuh pokoknya setiap ketemu, setiap apa gitu ya, isinya tuh pokoknya kalau nggak protes sambat. Aduh ini jadi kan males ya, maksudnya kitanya itu kalau sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya dia protes sampai sekali nggak masalah gitu, tapi kalau tiap ketemu, tiap bareng kayak gitu kan ya males juga ya akhirnya ya. Jadi biasanya lebih, kalau saya sih kalau punya teman gitu ya, kalau mikirnya kayak gini ya nggak apa-apa itu ceritanya, tapi saya masih manusia. Jadi kadang ya jalan dari aja kan gitu. Tapi kalau mikirnya udah level tinggi gitu ya masih belajar ya, belum bisa 100% ya semuanya belajar. Ya kadang-kadang ya sudahlah, menjaga mental kita supaya tetap sehat, nggak terlalu terganggu, ya wis dihindari saja gitu. Ya butuh belajar. Tapi ada orang-orang yang begitu tuh kan yang menjadikan kita akhirnya mikir kan ya, ada orang yang model gini, ada orang yang model begini. Oh ternyata ada yang model gitu ya.
oh ada yang model seperti ini ya, ada yang enjoy aja ya, kita bisa lihat nggak dari sekeliling. Memang nggak semua orang itu dipukul rata, apalagi disamakan dengan frekuensi kita. Saya maunya ini, terus kalian paksakan itu ke semua orang kan ya bisa ya. Ya orang itu punya ini sendiri lah, punya preferensi masing-masing yang tidak bisa dipaksakan apapun itu. Tuh. Oke, lanjut. Wa kaunu ghairillahi ta'ala utawi liyane Allah Ta'ala. Wa kaunu ghairillahi ta'ala utawi liyane Allah Ta'ala. Lahu iku keduwe Allah. Lahu iku keduwe Allah. Apa fi'lun penggawean? Apa fi'lun penggawean? Yusama den sebut apa fi'lun? Yusama den sebut apa fi'lun? Kaman ing wilangan. Kaman ing wilangan. Munfasilan kang munfasil. Munfasilan kang munfasil. Fil af'ali ing dalam pira-pira penggawean. Fil af'ali ing dalam pira-pira penggawean. Fal wahdaniyatu mongko utawi sifat wahdaniyah. Fal wahdaniyatu mongko utawi sifat wahdaniyah. Al wajibatu kang wajib lahu ta'ala keduwe Allah Ta'ala nafat ngilangno apa wahdaniyah. Nafat ngilangno apa wahdaniyah. Al kumuma ing piro-piro kam yang tadi kaman munfasilan, kaman mutasilan gitu ya. Jamaknya al-kumuma. Al-khamsata kang limo. Ada 5 ya, kamnya sendiri. Al-khamsata kang limo, al-mustahilata kang mustahil. Al-mustahilata kang mustahil. Fal kamu mongko utawi kam. Fal kamu mongko utawi kam. Al-muttasilu kang muttasil. Al-muttasilu kang muttasil. Fi dzati ing dalem zat. Iku tarkibuha tersusune zat. Iku tarkibuha tersusune zat. Min ajza'in saking piro-piro bagian. Nah ini penjelasan yang kam tadi. Kalau kam mutasil fidat ya, berarti zatnya itu tersusun atas beberapa bagian. Wal kamu mongko lan utawi kam. Wal kamu lan utawi kam. Al munfasilu kang munfasil. Al-munfasilu kang munfasil fiha ing dalem zat ayyakuna yen to'no laha maring zat apa zatun zat Tasyabbuha. Di situ apa? Tusyabbihuha kang madani tusyabbihuha kang madani zat. Wal kamu lan kang al muttasilu kang muttasil
fi sifati ing dalam sifat penyesuaian ayyakuna yen to ono lahu ta'ala kedue Allah ta'ala apa kudrotani sifat kudrot loro apa kudrotani sifat kudrot loro masalah ing dalam umpamane wal kamulan kam atau wilangan al munfasilu kam munfasil fiha ing dalam sifat ayyakuna yen to ono iku liwairihi ta'ala kedue liyane Allah ta'ala apa sifatun sifat tusyabbihu kang madani apa sifat tusyabbihu kang madani apa sifat sifatan ing sifat min sifatihi ta'ala saking sifate Allah ta'ala min sifatihi ta'ala saking sifate Allah ta'ala wal kamulan kam ini yang terakhir ya, tadi 5 tadi sudah 4 ini yang terakhir al munfasilu kang munfasil fil af'ali ing dalem pira-pira penggawean iku ayyakuna yen to ono apa kang li ghairihi ta'ala kedue liyane Allah ta'ala apa fi'lun penggawean wa hadhil kumuma utawi ikilah pira-pira kang al-khamsatu kang 5 hadhil umumu utawi ikilah pira-pira kang al-khamsatu kang 5 intafat bisa ngilangno apa al-umum intafat bisa ngilangno apa al-umum bil wahdaniyati kelawan sifat wahdaniyah bil wahdaniyati kelawan sifat wahdaniyah al-wajibati kang wajib lahu subhanahu maring Allah subhanahu wa ta'ala wa ma'nal kam maka utawi maknane kam iku al-adadu wilangan berbilang wa kaunu ghairillahi ta'ala lahu fi'lun yusamma kaman munfasilan jika ada perbuatan ya selain perbuatannya Allah Subhanahu wa taala maka disebut dengan kam munfasil tadi ya jadi kam munfasil fil af'al karena perbuatan kam munfasil fil af'al fal wahdaniyah jadi sifat wahdaniyah al wajibatu lahu ta'ala yang hukumnya wajib bagi Allah ta'ala itu nafats al umuma al khamsata al mustahilah bisa menghilangkan kam yang jumlahnya 5 dan kam itu mustahil jadi kumum itu jamaknya kam ya kam itu berbilang tadi yang di terakhir wa ma'nal kam al adadu atau berbilangan berarti enggak satu lawannya wahdaniyah jadi sifat wahdaniyah ini bisa menghilangkan sifat berbilangan itu. Nah sifat berbilangnya ada 5 macam. Yang pertama al-kam al-muttasil fiddat. Kam muttasil fiddat. Jadi kamnya muttasil, jadi berbilangnya itu sambung gitu ya. Fiddat dalam zat. Maknanya adalah tarkibuha min ajzain. Jadi zatnya itu terdiri dari beberapa bagian atau tersusun dari beberapa bagian. Itu kalau kam muttasil fiddat. Dan itu mustahil ya, tidak mungkin karena Allah itu esa tidak mungkin terdiri dari beberapa bagian. Itu sudah kita bahas di minggu sebelumnya. Yang kedua,
Al-kam al-munfasil fiha, berarti kam munfasil fidat. Ada kam muttasil fidat yang tadi tidak terdiri dari beberapa bagian. Terus kemudian ada kam munfasil fidat, yaitu ada zat lain yang menyerupai zatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena munfasil itu kan pisah ya, berarti ada zat lain selain zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kam muttasil fidat berarti zatnya itu satu tapi terbagi atau tersusun dari beberapa bagian. Itu yang kedua. Yang ketiga itu kam muttasil fis sifat. Kalau tadi yang 1 dan 2 fidat, yang ketiga ini adalah kam muttasil fis sifat. Kalau kam muttasil fis sifat itu adalah misalnya di sini ada 2 sifat kudrotani, irodatani. Nah, itu muttasil fis sifat. Jadi sifatnya sama tapi ada dua jenis sifat kudrot, 2 jenis sifat irodat, itu muttasil. Yang keempat itu ada kam munfasil fis sifat. Ya, kam munfasil fis sifat itu adalah ada sifat lain dari Allah yang menyerupai sifatnya Allah. Karena kan munfasil, pisah ya. Berarti ada sifat lain selain sifatnya Allah itu yang menyerupai sifatnya Allah. Itu kam munfasil. Terus kemudian yang terakhir ya, kan tadi yang pertama mutasil, kam mutasil fidat, kam munfasil fidat, kam mutasil fisifat, kam munfasil fisifat. Yang terakhir itu munfasil, kam munfasil fil af'al. Itu yang terakhir ya, yaitu kam munfasil dalam perbuatan, yaitu tidak ada perbuatan lain selain perbuatannya Allah yang sama dengan perbuatannya Allah tadi. Tidak ada yang mutasil fil af'al, itu tidak ada ya, adanya munfasil fil af'al gitu. Nah, wahadihil kumumu al-khamsatu, kelima kam tadi itu intafat bil wahdaniyah, bisa hilang dengan sifat wahdaniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'nal kam al-adadu, makna dari kam adalah berbilangan. Jadi sifatnya tidak satu, zatnya tidak satu, perbuatannya tidak satu. Sedangkan yang dimaksud dengan wahdaniyah atau esa itu adalah wahdaniyah fil dzat, fil sifat, dan fil af'al. Jadi esanya itu di ketiga-tiganya itu tadi. Oke, wad dalilu ala wujubil wahdaniyah lahu ta'ala wujudul a'lam wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.